Sebelumnya ini ijazah yang dipersoalkan, kata Pak Jokowi, semuanya aja dipersoalkan, KTP-nya juga bisa, data-data dirinya juga bisa. Pak Arianto, ini seperti apa? Itu suatu sindiran ya, Pak Jokowi itu suatu sindiran bahwa yang dihadapi itu orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras. Tapi artinya sekali lagi apa? Temuan-temuan ini itu nanti akan juga terus berkembang. Ya. Bukan kami ini menyicil ya atau dikit-dikit gitu kan ada tuduhan gitu kan. Ya. Itu sengaja tuh biar main panjang. Enggak. Itulah ketololan mereka itu menurut saya. Ketololan mereka. Karena Ya kalau kan? yang namanya dipanggil itu ya seorang pelapor itu ya dipanggil untuk klarifikasinya harus datang. Kalau untuk pembuktian bahwa itu asli apa enggak saya kira sudah cukup. Tapi melangkah berikutnya adalah kepada itu tadi pasal-pasal penyemaran, provokasi, fitnah ataupun apa itu ya. Tapi artinya sekali lagi apa? Temuan-temuan ini itu nanti akan juga terus berkembang. Ya. Bukan kami ini menyicil ya atau dikit-dikit gitu kan ada tuduhan gitu kan. Ya. Itu sengaja tuh biar main panjang. Enggak. Siapa yang memperpanjang permainan ini kalau yang bersangkutan sendiri saya nih loh ijazah saya. udah. Apakah selesai? Enggak juga sebenarnya. Harus diperiksa. Iya, apalagi nanti dilihat fotonya itu foto siapa? Coba dicocokkan dengan Jumat atau Budi Utomo gitu kan? Itu juga termasuk dok. Kan seseorang tuh kan kalau misalnya bibirnya dulu itu tipis, apa bisa kemudian Iya, jadi tebal begitu ya. Operasi kali dia. Kalau yang saya tadi sampaikan itu karena itu struktur tulang. Ya. Tapi Ya. kalau ornamen ya seperti bibir tebel gitu Ya. kan sekarang ada filler. Betul. Operasi ya, Ya, sudah macam-macam. ini nggak bisa ini kan jadi Ya. kayak mata tulang mata yang jarak kemudian hidungnya jadi itu adalah anatomi. Tapi pertanyaan sederhana yaitu sama semuanya. Kalau dari giginya udah rapi, kenapa sekarang diberantakan? Kecuali dulu giginya berantakan banyak nih. Oh, kemudian dirapiin. Atau mungkin ada peristiwa apa kali itu ketimpa kelapa atau apa gitu. Jadi berantakan kan jadi kita nggak tahu ya. Karena gini, jadi gigi yang rapi milik si mahasiswa itu Jumatno. bukan Jumatno juga. Jadi si mahasiswa kita sebut aja di mahasiswa kehutanan yang Iya ada dulu. foto. Ya. Itu fotonya giginya rapi kan. Itu Oh, kaitannya juga rahangnya juga tiru. Oke. Nah gigi yang si gigi berantakan ini kan rahangnya kotak di bawah. Coba lihat. Takutnya nanti ada lagi yang lain, Pak Arianto. Ini apa yang harus dilakukan Skakmat untuk bisa menyelesaikan kasus ini? Saya apa, sebagai Pak? penyidik ya dan mantan penyidik ini enggak masalah itu. Mereka mau ajukan apa-apa silakan. Monggo sak terima nanti. Tuduhan apapun misalkan ini mereka tuh kemarin sekongkol ini contoh-contoh itu adalah orang yang temennya itu, Iya. itu palsu juga. Oke, majukan aja. Kewajiban penyidik cuma nampung. Bukti ya kita masukkan dalam BAP. Nanti di hakim akan ditanya ini ada kesesuaian nggak dengan saksian yang lain seperti tadi Ya, katakan betul. Pak Kadipto tadi katanya gitu. Ini apakah sesuai dengan yang ini? Nggak cukup bukti ini toh. Ya. Nah ini semua yang diajukan kemarin itu ya ada 18 kalau nggak salah. Nggak ada kesesuaian dengan yang lain. Contohnya itu tadi cuma skripsi nggak ada ininya. Tapi siapa yang merubah nggak tahu. Dibilang bahwa itu mungkin jatuh nggak mau percaya. Pembanding cuma 3 dibilang wah itu kan teman-temannya yang ditunjuk itu semua palsu dibandingkan dengan palsu ya identik. Itu kan konyol. Itu justru argumentasi yang kayak gitu itu namanya itu pembohongan tuh. Itu masuk juga di dalam kebohongan oleh hakim nanti dinilai kan gitu. Jadi bagi kami ya mau ngajukan apapun silahkan nggak apa-apa kita tampung nanti. Sekarang mumpung masih di dalam penyidikan di Metro, sampaikan ke Metro sana nanti kalau dipanggil ya ngomong. Jangan kemarin dipanggil, saya nggak dipanggil namanya, ya ngapain saya ngomong. Itulah ketololan mereka itu menurut saya. Ketololan mereka. Karena Ya kalau kan? yang namanya dipanggil itu ya seorang pelapor itu ya dipanggil untuk klarifikasi harus datang. Ini loh menguatkan bukti-bukti itu. Tapi mereka kan dengan bangganya, wah saya cuma dituduh ini tanggal 26 nggak ngerti, nggak mau menunjukkan bukti-bukti yang lain yang menguatkan kebenaran dia gitu. Ini kalau kita lihat teman-teman ya, Pak Arianto ini penasihat Kapolri ini sepertinya sudah jengkel juga, sudah muak juga, sudah kesel juga sama gerombolan Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena penggiringan opini yang terus-menerus dilakukan itu ya sepertinya membuat masyarakat semakin tidak percaya Polri, tidak percaya lembaga negara.
Dan ini kan bahaya buat republik kita, teman-teman. Kira-kira jadi ini simpel loh. Metro sekarang pasti lagi nyari-nyari ya jejak-jejak yang lainnya itu. Kalau untuk pembuktian bahwa itu asli apa enggak, saya kira sudah cukup. Tapi melangkah berikutnya adalah kepada itu tadi pasal-pasal pencemaran, provokasi, fitnah ataupun apa itu ya. Itu pasti nanti akan dicari seiring dengan penyidikan. Penyidikan itu nanti akan memunculkan kasus-kasus yang tidak dimasukkan di dalam laporan yang oleh itu saja, bisa jadi memprovokasi, termasuk kemarin mengancam orang, katanya ini perlu dihukum mati. Itu kalau yang bersangkutan itu bikin laporan, tambah lagi itu tersangkanya. Pak Arianto, Jadi gitu. soal kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, ini kesimpulannya apa? Apakah pihak-pihak tersebut nih bisa dijerat pidana? Kalau menurut saya gini, yang gampang ya untuk mengetahui apakah itu pencemaran atau bukan. Ada orang yang tercemar nggak? Ada, Pak Jokowi. Ada orang yang turun derajatnya nggak? Martabatnya nggak? Ada, Pak Kalau Jokowi. itu ada, ya berarti apa yang disampaikan itu pencemaran. Tanya Cara aja sama hakim. mengukurnya itu gimana? Ukurannya ada orang yang tercemar apa tidak? Ada saksi yang mengatakan saya tercemar dan saya tidak terima, ini minta dihukum. Itu bukti bahwa ada terjadi pencemaran. Terserah nanti hakim itu menerima itu sebagai pencemaran apa tidak, itu silahkan saja. Sekarang penyidik tinggal nyari-nyari unsur-unsur ya. Unsur-unsur pencemaran itu adalah kalau itu ya mencemarkan, kemudian ada orang yang tercemar, ada orang kehormatan merasa diinjak-injak dan dia mengadu, itu namanya terjadi pencemaran. Contohnya ya gitu. Kalau provokasi, ada orang yang ngocok-ngocoki orang gini-gini, ternyata memang ada orang yang berbuat seperti yang diprovokasi itu. Ada, gitu aja Pak. Sini masalah ini sebenarnya tidak sulit pembuktiannya. Yang sulit kan kelihatannya kan karena mereka tuh pakai macam-macam ngomong gini, pakai berdalih gitu. Itu sebenarnya bagi saya nggak masalah berdalih, mau silahkan bersilat lidah di sini ya, silahkan aja. Nanti Silahkan hakim bersilat yang lidah, menilai ya kan? daripada bukti-bukti yang bisa bawa ke pengadilan. Ya, jadi tadi saya sampaikan, tadi ada masukan misalnya dari Jenderal Fahru Rozi, Pak Gatot Nurmantio, kemudian juga dari Pak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan banyak lagi ya teman-teman kita, misalnya ada Pak Saud Situmorang, kemudian Pak Antoni Budiawan, Pak Petrus Celestinus, Profesor Ikrar Nusabakti, Pak Said Didu, dan banyak teman-teman lain termasuk Pak Musni Umar, saya kira hari ini juga datang. Jadi sebetulnya ini adalah tuntutan atau pernyataan sikap dan tuntutan yang sudah dibahas, mudah-mudahan cukup komprehensif, dan mudah-mudahan ini merupakan aspirasi kita, terutama yang hadir di sini dan sekitar 120-an tokoh yang tergabung di dalam Forum Nasional untuk Daulat Rakyat ini. Jadi itu sedikit ceritanya, bahwa ini sudah dibahas cukup lama dan juga setelah mempertimbangkan banyak partisipasi dari kita semua, termasuk ada beberapa jenderal dan beberapa profesor yang sangat aktif mendukung aspirasi kita ini. Baik, saya kira sebagai latar belakang demikian, saya akan membacakan pernyataan sikap dan tuntutan ini, yaitu pernyataan sikap dan tuntutan Forum Nasional untuk Daulat Rakyat. Setelah mengkaji dan melihat perkembangan situasi dan kondisi negara, bangsa, dan kehidupan rakyat dalam beberapa tahun terakhir, kami yang tergabung dalam Forum Nasional untuk Daulat Rakyat atau FNDR memutuskan untuk menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan. Kami menilai rezim Joko Widodo telah gagal melindungi rakyat, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Rezim Joko Widodo telah mewariskan berbagai masalah yang membuat rakyat Indonesia semakin jauh dari cita-cita sebagai negara dan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berbagai penyebab kegagalan dan warisan masalah tersebut antara lain adalah: 1. Menjalankan pemerintahan dengan meninggalkan prinsip-prinsip moral Pancasila, amanat konstitusi, dan undang-undang yang telah menjadi konsensus nasional. Joko Widodo telah mengkhianati daulat dan amanat rakyat karena berambisi
untuk tetap menggenggam kekuasaan melalui politik dinasti otoriter ala Machiavelli. 2. Untuk tetap mengendalikan dan mengontrol kekuasaan, Joko Widodo telah bekerja sama erat dengan sejumlah pengusaha oligarkis, pelaku state corporate crimes dalam menyusun dan memproduksi berbagai kebijakan dan peraturan.